Berdua ya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Beri salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat? Yang nggak masuk siapa? Siapa yang nggak masuk? Ketua. Siapa yang nggak masuk? Samsul dengan Samsul aja. Samsul, Danu, Fitri, 3 orang. Ya. Sakit ya? Tadi ada kabarnya kan? Samsul, Muhammad Danu, Fitriani ya? Udah ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia, minggu kemarin kita sudah selesai. Nah, secara umum bahwa proses pencernaan itu ada 3. Yang pertama secara mekanis, yang kedua kimiawi, yang ketiga biologis. Nah, kalian perhatikan, kalau dia pencernaan mekanis, itu proses pencernaan dari yang kasar menjadi halus. Ya, contohnya mungkin di dalam rongga mulut kita memakan makanan sesuatu untuk menghancurkan. Tapi kalau pencernaan kimia, di situ sudah mengandung enzim. Nah, itu bedanya, mengandung enzim. Contohnya apa, Bu? Nasi. Coba kalau kita makan nasi, kalian kunyah lama-lama, jangan ditelan langsung, dia akan terasa apa kira-kira? Agak manis. Nah, itu akan menghasilkan enzim petialin namanya, ya, di rongga mulut. Jadi di rongga mulut itu bisa 2 proses pencernaannya, kimiawi juga, kemudian mekanis juga. Nah, itu bedanya. Terus yang pencernaan biologis gimana, Bu? Pencernaan biologis ini terjadi di usus besar. Di usus mana? Usus besar. Nah, jadi sari makanan itu yang akan diserap oleh tubuh, ya, sisa-sisanya nanti akan terjadi pembusukan. Nah, dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, terdapat di usus besar ini. Nah, karena dibantu oleh bakteri tadi, makanya dia termasuk pencernaan biologis. Jadi bisa dipahami, kalau pencernaan mekanis dan kimiawi bisa terjadi di rongga mulut. Nah, kalau di lambung gimana, Bu? Nah, di lambung itu hanya pencernaan kimiawi saja. Karena 3 enzim nanti dia bekerja di sana. Ada enzim asam klorida, pepsin, dan renin. Ya, nah, seperti itu. Jadi kalau mekanis, penghancuran makanan dari yang kasar menjadi halus. Kalau kimiawi sudah dibantu oleh enzim. Kalau pencernaan biologis oleh bakteri, ya. Lanjut. Nah, sebelum kita lihat organ pencernaan, tadi kan tujuan pembelajaran kita yang pertama mengetahui zat gizi yang terkandung dalam makanan. Ya, jadi kan ada karbohidrat, ada lemak, protein, apa lagi? Apa lagi zat gizi yang terkandung dalam makanan? Vitamin, mineral,
Nah, itu kan zat gizi. Ya. Karbohidrat, protein, lemak. Nah, nanti kita lihat yang mana kan dengan kerongkongan. Kerongkongan dalam sistem pencernaan. Tenggorokan. Pernapasan. Yang lain mana suaranya? Tenggorokan dalam proses pernafasan. Nah, itu ya. Bahasa lain dari kerongkongan apa tadi? Esofagus ya. Nah, di situ juga terdapat gerakan otot namanya gerakan peristaltik. Galang, gerakan peristaltik. Ya. Nah, saat ibu bicara ini yang kebuka trakea atau tenggorokan. Kalau ibu makan yang kebuka katup kerongkongan. Ini katupnya. Nah, ini yang gerakan peristaltik itu membuka dan menutup. Jadi kalau kita makan sambil bicara apa yang terjadi? Hah? Kesedak. Karena apa, Bu? Karena kebuka katupnya dua-dua. Ini. Nah, terjadilah kesedak. Jadi bije. Jadi terjadi kesedak kalau makan sambil bicara. Nah, yang ketiga lambung. Nah, di lambung ini akan diproses makanan. Nggak ada, lambung itu bekerja 24 jam, nak. Makanya perut kalian perih pagi, karena kosong, nggak ada lagi yang diputarnya. Ya, lambung berhentilah, nggak ada makanan yang akan dicerna, nggak ada cerita. Makanya yang sakit mah, yang suka sakit mah, perih itu karena lambat makan. Ya kan, nggak teratur. Artinya makannya yang akan dicerna nggak ada lagi. Makanya makan itu kita 3 kali sehari, ya, walaupun sedikit, tapi teratur. Nah, ini enzim yang terdapat pada organ lambung. Makanya di organ lambung itu terjadi proses makanan secara apa tadi? Ya, dibantu oleh enzim. Nama proses pencernaannya apa? Kimiawi. Karena melibatkan enzim. Apa saja enzimnya? Ada 3 dia. Asam klorida, pepsinogen, dan renin. Jadi ada 3 enzim di lambung. Makanya dia termasuk proses makanan secara kimia. Hah? Nomor apa? Ya, bakteri tadi, usus apa ibu bilang? Yang ada, yang diserap oleh tubuh, sisa-sisanya akan berbentuk padatan. Nah, siap? Arif, bukalah tasnya, nggak ada nyanang-nyanang tas. Ya, siap. Nomor 2 ya, kelompok Arif. Pegang dulu. Hah? Buat nama kelompoknya. Ya, yang cocok, yang ada kata-kata kalian. Antara ini, ada apa yang ada di kata-katanya? Nggak ada lagi. Hati, nggak mungkin H, kan? Kantong pedu nggak cocok. Ini ya cocok nggak? Nah, berarti ini. Dah. Hah? Ulangan nanti, sabar ulangan. Nggak bisa kompromi. Halus bisa, mantap. Nomor 4 lagi. Kalau udah siap 3 kelompok, kita maju aja lagi ya. Nanti yang lain tetap dikumpulkan. Nomor 3 siapa ini? Cepat. Nomor 4 apa itu? Usus. Yang ada bakteri tadi, yang biologis. Usus apa ibu bilang tadi? Kok enzim? Oh ya, ini 3 ada. Jadi yang kelompok 1, kelompok Ferdi, kelompok 2 Setiawan, kelompok 3 Seviana. Nah, yang lain tetap dikumpul.
Maju yang ini dulu. Jawab pertanyaannya. Baca soal, jawab pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 aja akan menjawab pertanyaan. Belajar ngomong di depan. Sebelah sini. Baca soal, baca jawabannya ya. Sini maju. Maju. Baiklah, saya akan menyimpulkan gitu aja. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu mempelajari tentang 3 proses pencernaan makanan, diantaranya proses pencernaan mekanis, pencernaan kimiawi, dan pencernaan biologis. Dan fungsi makanan, zat gizi pada makanan, serta sistem pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Itu aja. Sekian. Sekian, terima kasih. Ada yang lain, versi lain? Tepuk tangan dulu untuk Ferdi. Dah, siapa versi yang lain bisa nyimpulkan? Siapa? Ayo nak belajar. Seviana, yang bisa kamu aja. Bisa itu. Kan mengetahui zat gizi dari makanan. Yang kedua, coba aja, belajar aja. Gak apa-apa, maju. Yang pertama tadi kan kita mengetahui zat gizi yang terkandung dalam makanan. Yang kedua, sebelum kita mengetahui organ-organ pencernaan, kita terlebih dahulu mengetahui proses pencernaan yang terjadi dalam makanan. Apa proses pencernaannya? Ada 3, kimiawi, biologis, dan mekanis. Setiawan, dengarkan dulu. Nanti Ibu suruh kamu ngulang. Yang ketiga, baru mengetahui organ-organ pencernaan. Sebut mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, yang terakhir baru mengetahui fungsi-fungsi dari organ pencernaan. Nah, sekian saja. Siapa bisa ngulangi itu? Nah, yang terakhir organ tambahan dalam proses pencernaan. Ada 3 tadi, apa? Hati, pankreas, kantong empedu. Nah, itu aja. Jadi yang pertama zat gizi, yang kedua proses pencernaan, yang ketiga organnya, keempat fungsinya, yang kelima organ pencernaan tambahan. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Ulangi lagi materi kita. Untuk minggu depan kita lanjutkan masih materi yang sama mengenai kelainan atau gangguan pada proses pencernaan. Nah.